Yang saya hormati Ustadz Faisal Himi, STHI, selaku Direktur PKTK. Yang saya hormati para pembicara. Di sini ada Dr. Ade Jamaluddin, MA. Kemudian ada Ustazah Fahmi Syahriza, MA. Dan juga ada saudara kita Dr. Muhammad Niam, dan juga para peserta webinar nasional pertama dari PKTK yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana maw'idatan wa shifaa'an wa hudan wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi al-anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan juga tidak lupa mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi Covid ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa bersama-sama mengikuti webinar nasional PKTK ini. Dan tentu saya yang mendapatkan amanah untuk menjadi penasehat di PKTK ini sungguh merasa bersyukur, dan saya ucapkan selamat kepada segenap pengurus PKTK atas terselenggaranya webinar nasional PKTK pertama ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak berpanjang kalam, dalam kata sambutan ini setidaknya ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mohon bisa di mute. Baik, yang pertama, sependek pembacaan saya, rekan-rekan sekalian, saya melihat terkait dengan tema yang diusung dalam webinar nasional PKTK pertama ini, terkait konsep Al-Quran dalam upaya menghadapi pandemi COVID, atau pandemi COVID dalam perspektif Al-Quran ini. Yang saya sorot khususnya para cendekiawan Muslim, ya. Tentu di sini yang saya maksudkan adalah lingkungan pendidikan tinggi yang khususnya di bidang Al-Quran, semisal perguruan tinggi ilmu Al-Quran, termasuk salah satunya Institut Ilmu Al-Quran, dan juga lembaga pendidikan tinggi yang lain yang di dalamnya ada keprodian, ya, terkait dengan tafsir dan ulumul Quran. Mohon maaf saya membaca secara general, ya, secara holistik, ya, internasional. Dalam menghadapi pandemi COVID ini lebih bersikap pasif, ya, atau teoritis formatif. Dalam arti boleh dibilang sikap kita itu cenderung follower, artinya mengikuti protokol yang jamak dilakukan tidak hanya oleh kita internal Muslim, namun juga oleh non-Muslim. Semisal, ya, social distancing, menjaga jarak, memakai masker, kemudian menjaga kebersihan diri, ya, cuci tangan, dan seterusnya. Jarang sekali saya dapatkan yang berpikir solutif, ya. Meskipun, ya, ada, misal saja Syed Hussein Nasr dari Pakistan itu sempat
videonya juga viral ya, terkait teknis bagaimana menghadapi pandemi ini. Misalnya beliau mengutip salah satu ayat Al-Quran di surat Al-Isra, wa idza a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ya, dalam menghadapi pandemi Covid ini, virus COVID-19 yang tidak terlihat, maka kita mesti memohon kepada Allah, Sang Pencipta segala hal yang ada di kolong langit, untuk juga menghadapi yang tidak tampak ini dengan perlindungan hijaban mastura yang juga tidak nampak. Mungkin teman-teman sekalian juga bisa membaca lebih lanjut ya tulisan saya yang juga dimuat di web PKTK dengan ungkapan atau pernyataan Syekh Husain Nasr ini. Itu yang pertama. Tentu saya rasa tidak berlebihan bila kemudian saya berharap webinar ini menjadi salah satu kontribusi positif tentunya yang arahnya lebih ke tidak hanya teoritis saja tapi juga solutif. Mudah-mudahan nanti di akhir webinar bisa ada sebuah hasil yang nyata yang juga bisa diterapkan atau bisa dibumikan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan fungsi Al-Quran sebagai syifa, saya rasa kita sama-sama tahu ya, tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat mengenai fungsi Al-Quran sebagai asyifa. Saya pernah dalam sebuah seminar yang dihadiri oleh para dokter ya di Semarang sana, saya ditanya karena saya menyampaikan tajuk Al-Quran dalam perspektif asyifa, ditanya oleh para audiens yang mayoritas adalah para dokter, dari mana Pak Ziyad bisa mengatakan kalau Al-Quran materinya itu adalah obat? Ya, saya jawab, ya siapa saya Pak Dokter, saya bilang. Saya hanya mengutip apa yang tertera jelas dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran sendiri menegaskan bahwa dirinya, materinya adalah di salah satu dari sekian banyak fungsinya adalah juga sebagai obat. Ya, kalau bahasa hadisnya adalah wama adraka annaha ruqyah. Namun kalau bahasa Al-Quran sendiri seperti di surat Yunus ya, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis sudur. Dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dalam surat Fussilat, qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa'. Sehingga saya rasa ulama tidak ada yang berbeda pendapat soal fungsi Al-Quran sebagai asyifa. Namun, ini yang menarik adalah sekaligus membuka ruang bagi kita generasi abad 21 ini, mereka berbeda pendapat mengenai teknis bagaimana cara berobat atau istisfa bil Qur'anil Karim. Ya, ada banyak pendapat di sana. Kita tahu bahwa di antara sekian banyak mufassir juga ada yang menekuni pengobatan spesifik Quranic healing. Misalnya Fakhruddin Ar-Razi atau misalnya Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui karyanya Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah, meskipun ada ikhtilaf mengenai penyandaran karya ini pada nama beliau. Ala kulli hal, bahwa satu fakta yang tidak bisa kita hindari adalah an-nusus munqati'ah wa muhaddadah wal waqa'i' wal ahdath mutadawilah wa mutatawwirah. Ini menjadi sebuah tantangan buat kita agar bagaimana kita tidak hanya berkutat pada wilayah teoritis saja, namun kita juga mencoba menginisiasi, menggali, mengeksplorasi, meneliti ya. Sayangnya memang kita banyak punya keterbatasan laboratorium dan seterusnya, konsolidasi antar berbagai macam akademi yang ada di bidang Al-Quran dengan yang di bidang kedokteran dan seterusnya untuk bisa berpikir secara solutif agar ada konsep dalam Al-Quran yang terkait dengan apa yang kita hadapi saat ini yang bisa langsung diadopsi oleh masyarakat yang sifatnya solutif. Ya, kalau teoritis saja saya pikir
ya sudah banyak ya, betapa banyak skripsi atau tesis atau bahkan disertasi yang membahas bagaimana konsep asyifa dalam Al-Quran, atau bahkan saya saat ini sedang membimbing sebuah tesis yang bertajuk musibah-musibah dalam Al-Quran. Ya, salah satunya atau salah satu pembahasannya adalah masalah pandemi virus ini. Baik, demikian mungkin dua hal penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Untuk tidak terlalu muluk, saya rasa saya berharap banyak dari webinar nasional ini semoga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan baru yang solutif sifatnya, dan semoga bisa berlanjut karena ini adalah webinar nasional PKTK pertama. Tentu insya Allah mudah-mudahan saya doakan bisa menyusul webinar-webinar berikutnya demi organisasi PKTK yang sustainable ya, yang terus berkelanjutan. Demikian kurang lebihnya, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada segenap pengurus PKTK atas terselenggaranya webinar nasional ini, dan juga selamat mengikuti webinar nasional ini kepada rekan-rekan sekalian di seantero dan sepenjuru Nusantara. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Ziyadul Haq PhD atas sambutannya selaku Dewan Penasihat PKTK dan dosen Institut Ilmu Al-Quran Jakarta.